Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Kala Sobo, selimut di balik kematian. Iya, hari ini saya pasti ke situ, Yon. Ini saya mau berangkat, kata Arman pada gagang telepon yang ada di telinganya. Arman lalu menutup telepon itu. Ia berjalan menuruni anak tangga di lantai 1 rumahnya. Di sana, Arman kemudian melihat ke istri dan anaknya yang saat ini sedang berada di dapur, tepatnya di atas meja makan. Mereka sedang bersiap santap pagi, di pagi yang udaranya masih terasa segar ini. Arman pun menuju ke tempat mereka. "Mau berangkat, Mas?" tanya Untari, istri Arman. Tidak ada yang menyangka kalau pernikahan Arman dan Untari sudah berjalan nyaris 5 tahun. Dan dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang putra yang tampan, Abi namanya. Dan saat ini Abi sudah berusia 3 tahun dan sedang dalam kondisi lucu-lucunya. Namun yang paling membuat keluarga ini semakin bahagia adalah saat ini Untari sedang mengandung anak kedua mereka. Hal yang tentu saja menambah kebahagiaan Arman, mengingat Arman pernah meminta janji kepada Untari kalau nanti mereka menikah, dia ingin memiliki 2 anak yang berasal dari rahim Untari. Dan rasanya doa itu akan segera dikabulkan oleh Tuhan. Arman mencomot roti panggang yang tersaji di atas piring. Sembari melahap bagian sisi roti, ia berkata kepada Untari, "Iya sayang, hari ini aku mau ketemu sama Pak Badi. Tahu Pak Badi kan? Itu loh orang yang punya lahan tebu di Gasang Urip. Kalau proyek ini berhasil, akan sangat menguntungkan bagi keuangan perusahaan." "Aku ikut senang Mas mendengarnya," jawab Untari, sembari menyajikan segelas kopi untuk suaminya. Melihat hal itu, Arman lalu mendekati istrinya. Ia mengecup tepat di keningnya sambil berkata kepadanya, "Loh, bukannya Mas sudah bilang ke kamu kalau kamu jangan terlalu capek? Kamu ini sedang hamil loh. Nanti kalau kenapa-napa bagaimana? Kan Mas juga nanti yang repot. Lagian bukannya Mas sudah mempekerjakan Bibi? Sekarang di mana orang itu?" Untari yang melihat betapa hangat sikap dari suaminya hanya bisa tersenyum simpul, lalu berkata kepada Arman agar ia bisa tenang. "Mas, gak apa-apa. Aku loh masih kuat. Lagi pula kandunganku masih berusia 4 bulan, jadi masih bisa dipakai kerja ringan. Lagi pula cuman masak. Sudah menjadi tanggung jawabku sebagai istri." Arman tetap tidak mau tahu. Ia tak mau melihat istrinya kelelahan yang bisa membahayakan calon bayi mereka. Maka dia bertanya sekali lagi, di mana keberadaan dari orang yang sudah dia pekerjakan itu? "Bibi kemana sih? Orang itu Mas bayar loh setiap bulan. Masa dibayar kok malah gak kerja?" Sekali lagi Untari mencoba menenangkan hati Arman. Dia mengelus tangan suaminya, kemudian mengecupnya pelan. Ia lalu berkata dengan nada suara yang lembut, "Belum datang mungkin. Tadi Bibi aku suruh mampir ke pasar. Soalnya bahan makanan sudah mau habis. Ya sudah kalau begitu. Intinya Mas gak mau lihat kamu sampai kecapean. Dokter yang sudah menyarankan kalau kamu harus sering-sering istirahat." Untari pun kembali tersenyum. Arman segera meneguk habis kopi yang ada di meja, lalu mencium kening istrinya sekali lagi. Tak lupa dia juga mengelus rambut Abi, puteranya yang sejak tadi memperhatikan mereka dengan ekspresi wajah yang polos. Dan baru setelah itu Arman kemudian berpamitan pergi. Ia berjalan menuju ke mobil miliknya yang sudah terparkir di depan halaman rumah mewah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Untari dan Abi kemudian mengantarkan kepergian ayahnya.
Mereka melambaikan tangan ke arah Arman yang saat ini sudah berada di dalam mobil. Tepat setelah mereka saling melambai-lambaikan tangan, Arman menginjak gas mobil. Dan seketika mobil melaju menuju ke jalanan taman yang ada di rumahnya sebelum masuk ke jalan raya. Arman Ali Furhan. Ia dikenal oleh banyak orang sebagai pengusaha yang sukses karena di usianya yang baru menginjak 34 tahun, Arman sudah berhasil membangun sebuah dinasti perusahaan di bidang jasa penyalur bahan-bahan pertanian ke produsen-produsen besar di ibu kota. Tidak hanya bergerak dalam satu bidang usaha saja, terkadang Arman juga menjadi konsultan untuk jual beli tanah yang memang sedang membutuhkan jasanya. Tak ayal kalau kesuksesannya ini bisa memberinya sebuah rumah yang mewah, lengkap dengan taman luas yang ditumbuhi banyak pohon dan tanaman di sekitarnya. Tidak hanya itu saja, Arman mampu memiliki mobil sedan keluaran terbaru tahun 90-an, yang bahkan tidak sembarang orang kaya bisa memilikinya. Hal inilah yang membuat nama Arman begitu masyhur dan dipercaya oleh banyak klien-klien yang mengantri bekerja sama dengan dirinya. Selain segala kekayaan yang menyelimuti hidupnya, Arman juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan gemar menolong. Tak sedikit hartanya yang sudah dia sumbangkan untuk sebuah yayasan yang sudah dipercaya bertahun-tahun sebagai penerima segala dana santunan dari rekening pribadi milik Arman. Baginya, ia senang bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, gaya hidupnya juga tidak terlalu glamor. Hal ini membuat Arman menjadi banjir pujian. Tetapi yang membuat banyak wanita melirik dan mengagumi sosok pribadinya adalah karena selain paras yang tampan dan rupawan, Arman juga adalah sosok pria yang setia dan sangat menyayangi istri dan keluarganya. Sehingga tidak banyak gosip miring yang beredar tentang kehidupan pribadinya. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi dan membayang-bayangi kehidupannya. Namun bukanlah manusia jika tidak memiliki rahasianya masing-masing. Termasuk Arman yang masih dikenal sebagai makhluk sosial bernama manusia yang tentu saja memiliki rahasianya sendiri. Bagai sisi mata koin yang digenggam oleh tangan, di mana semua orang hanya bisa melihat satu permukaan koin dari sudut pandang satu sisi, Arman adalah Arman dan dia hanyalah manusia biasa. Mobil sedan coklat itu berhenti di sebuah bahu jalan, di mana sejauh mata memandang, hanya terlihat sebuah lahan tebu yang sudah siap dipanen. Dengan senyuman yang sumringah, Arman melangkah keluar dari dalam mobil. Ia kemudian berjalan menyusuri jalan setapak yang dibuat dari tanah yang tandus, dengan rumput-rumput hijau yang tumbuh di sekitarnya. Dari kejauhan, Arman melihat Yono yang nampaknya sedang berbicara dengan beberapa orang-orang penting. Kemungkinan salah satu dari mereka adalah Pak Badi, pemilik dari lahan-lahan tebu ini, sekaligus orang yang saat ini sedang menjalin kerjasama dengan perusahaannya. Pak Badi sudah berjanji untuk menjual semua hasil panen tebu miliknya ini kepada Arman. Yono yang bertugas sebagai tangan kanan yang selama ini mengurus semua surat-surat penting dan urusan tetek bengek perusahaan, nampak serius berbicara dengan mereka. Tepat setelah Yono menyadari kalau Arman sudah berada di tempat ini, laki-laki parubaya ini barulah berjalan menuju ke arahnya. Hanya saja, ada kejanggalan dalam ekspresi wajah Yono sewaktu mendekati Arman. Seakan-akan ada yang tidak beres dengan pertemuan ini. "Maaf Pak, saya tidak tahu kalau jenengan sudah sampai," kata Yono sedikit basa-basi. Arman hanya mengangguk, mencoba memahami bawahannya itu. Ia tahu mengurus semua ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi sejak 1 minggu yang lalu, saat MOU dan perjanjian ini sedang dibuat, Yono lah yang mengurus sebagian besar surat-surat penting antara pihak-pihak terkait mengenai perjanjian yang harus mereka sepakati. Yono pasti lelah dengan segala urusan ini. Tidak ada salahnya setelah proyek ini selesai, Arman berniat memberikannya masa cuti dan tambahan bonus untuk dirinya karena sudah bekerja sekeras ini. Namun entah kenapa, rasanya Yono seperti ingin mengatakan sesuatu kepada dirinya, dan hal ini nampaknya cukup serius. Sampai Arman tidak melihat sama sekali Yono tersenyum seperti biasanya. "Ada apa, Yon? Apa ada yang salah?" "Boten, Pak. Hanya saja..." Yono berhenti bicara sebentar. Dia kemudian melihat ke rombongan 3 orang yang sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya saat ini.
Pandangan mata mereka nampak melihat Arman dan Yono dengan sorot yang tidak menyenangkan. "Hanya saja apa?" tanya Arman tidak sabar. Yono menghela napas panjang sebelum menyerahkan sejumlah dokumen di dalam map berwarna coklat. "Hanya saja Pak Budi mau menaikkan uang perjanjian untuk seluruh tanaman tebu yang ada di lahannya, yang semula 200 juta menjadi 900 juta. Mendengar hal itu seketika Arman terkejut, tapi ia berusaha menanggapi hal ini dengan setenang mungkin. Arman diam sebentar. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Yono sebelum membuka dokumen-dokumen yang ada di tangannya. Mata Arman seketika terbelalak melihat angka-angka itu. Tidak hanya itu saja, Arman bahkan sempat menelan ludah karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari Yono. "Sinting, bagaimana bisa, Yon? Ini naiknya nggak ada otak. Bagaimana bisa? Dari 200 ke 900. Orang gila mana yang bisa seenaknya menaikkan uang yang sudah disepakati sebelumnya?" teriak Arman, yang seketika tidak bisa dibendung lagi. Yono mencoba menjelaskan kalau Pak Badi dan beberapa orang yang masih berkeluarga dengan dirinya menginginkan hal ini. Kalau Arman tidak bisa menuruti keinginan Pak Badi, Arman disarankan untuk keluar dari bisnis ini karena sudah ada penawar lain yang siap membayar dengan harga tersebut. "Nggak mungkin," sahut Arman, yang tentu saja tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Orang gila mana yang mau membayar lahan tebu yang harganya seharusnya tidak lebih dari 300 sampai 400 juta ini dengan harga yang tidak masuk akal seperti itu? Tapi Yono berusaha meyakinkan kalau Pak Badi sudah menunjukkan surat-surat resmi penawaran tersebut yang mana semuanya asli. Dengan wajah yang murka, Arman kemudian berjalan menuju ke rombongan 3 orang yang sudah menungguinya. "Siapa dari Anda semua yang bernama Pak Badi?" Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan mata sembab akibat kurang tidur melangkah maju. "Nuwun sewu, kulo sing namine Badi." Dengan wajah yang masih sangat-sangat kesal, Arman langsung berbicara dengan nada tinggi kepadanya. "Tanpa mengurangi rasa hormat, nggih Pak. Langsung saja ke intinya. Saya sudah melihat pengajuan proposal baru soal perjanjian kita, dan saya mau mendengar ini langsung dari mulut Bapak. Apakah benar Bapak mau memperbarui perjanjian kita dengan nominal yang menurut saya tidak masuk akal ini?" Badi sejenak terdiam sebelum melihat ke wajah 2 orang yang berdiri di sampingnya. Ada gestur mengangguk dari orang-orang itu yang diikuti senyuman tipis. Dan dengan nada suara yang tenang, Pak Badi kemudian berkata kepadanya, "Enggih, itu benar. Napa jenengan saged nyanggupi penawaran kulo?" Arman mengangguk dengan kasar. Matanya sudah berkaca-kaca. Ia menahan amarah yang ada di dalam dirinya yang bisa sewaktu-waktu meledak. Sebelum akhirnya dia berkata dengan suara yang tegas kepada orang-orang yang ada di sana. Sementara Yono hanya berdiri tak jauh dari tempat mereka. Yono tak mau melibatkan dirinya dengan segala urusan yang sudah tidak bisa ditolong ini. "Saya sudah pernah bekerja sama dengan berbagai orang dan latar belakang mereka. Penawaran yang Anda ajukan ini sangat tidak masuk akal. Dan tidak sepantasnya Anda bermain dengan cara yang seperti ini. Siapapun yang sekarang memberi harga baru kepada Anda akan membuat Anda menemui nasib yang buruk. Saya berkata seperti ini bukan tanpa ada maksud buruk. Saya hanya menegaskan bahwa saya akan mengingat Anda dan segala kebusukan yang sedang terjadi di tempat ini." Mendengar hal itu, Pak Badi kemudian tersenyum. Wajahnya nampak seperti orang yang bijaksana. Namun bagi Arman, wajah itu tidak lebih seperti wajah mafia busuk yang sedang menertawai dirinya. "Jenengan juga saya peringatkan untuk jangan mengancam saya di atas tanah saya sendiri. Ingat, bagaimanapun juga, saya adalah tuan rumahnya. Saya menyambut Anda sebagai tamu. Tapi kalau Anda membahayakan nyawa saya, maka saya tidak akan segan-segan akan mengusir Anda dengan cara yang tidak hormat," ucap Pak Badi. "Jadi bagaimana? Apa keputusan jenengan sekarang?" Arman tak berkata apa-apa. Ia hanya mengamati satu persatu wajah-wajah picik yang berada di sana. Sebelum kemudian Arman merobek dokumen yang ada di tangannya, lalu menginjak-injak kertas-kertas itu dengan satu kakinya. Sebelum ia beranjak pergi dari tempat itu,
Sejenak Arman mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya kepada mereka. Rasa sakit hati itu tidak ada penawarnya. Arman duduk di salah satu meja tempat hiburan malam. Tangannya tak henti-hentinya mengeluarkan sebatang demi sebatang rokok dari kotak kretek itu. Tak lama kemudian, Yono datang dengan menenteng botol-botol minuman keras yang baru. Laki-laki parubaya itu menatap Arman dengan ekspresi bersimpati. Bisa-bisanya orang seperti babi tua itu memperlakukanku seperti ini. Dia akan menyesal, Yon. Dia akan menyesal. Yono tak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Arman. Sebaliknya, Yono justru ikut menyesap rokok, membuang semua ingatan tentang kesialan mereka hari ini pada kepulan asap yang melayang-layang di atas udara. Sebenarnya, Yono ingin mengatakan sesuatu, namun menunggu Arman agar dia bisa lebih tenang. Saat tiba-tiba salah satu bawahan Yono datang menghampiri mereka. Ia memberikan sesuatu seperti berkas dalam amplop berwarna coklat kepada Yono, sekaligus membisikinya sesuatu. Yono tercekat sejenak ketika mendengar entah apa itu yang keluar dari mulut bawahannya. Tak lama berselang, Yono menyuruh bawahannya pergi. Arman yang mengamati kejadian itu lantas bertanya, apa yang baru saja dikatakan oleh orang itu? Yono yang mendengar pertanyaan Arman, awalnya bersikap diam saja. Ia masih sibuk menyesap rokok yang ada di tangannya, sambil memainkan kepulan asap yang ada di udara. Ketika Arman bertanya sekali lagi, saat itulah Yono melemparkan berkas amplop coklat itu ke atas meja. Selama ini menjaga rahasiamu itu tidak berat, Pak. Cuma, bukankah sejak dulu sudah kuingatkan kalau jenengan harus berhati-hati dengan ular? Karena bagaimanapun wujud ular, binatang itu bisa menggigit sewaktu-waktu. Sekarang, saat jenengan dalam kondisi seperti ini, ular itu justru baru saja pergi meninggalkan sarangnya. Ular, batin Arman. Apa maksudnya dengan ular? Arman pun membuka amplop coklat itu dan menemukan foto Santi, wanita yang selama ini menjadi simpanan Arman, yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun kecuali Yono yang selama ini menjabat sebagai tangan kanannya. Pada foto itu, Santi tampak dalam pose menenteng tas dan koper, meninggalkan sebuah kediaman rumah mewah yang Arman kenali sebagai rumah pemberian dirinya untuk Santi. Dan di rumah itulah Arman biasanya melampiaskan nafsu bejatnya tanpa diketahui oleh istri dan keluarganya sendiri. Bangsat, mau kemana lacur ini? Gumam Arman sambil membolak-balik foto itu. Yono kemudian menunjukkan sejumlah surat akte kepemilikan bangunan dan rumah yang sudah terjual. Bapak sendiri yang memberikan rumah itu atas namanya. Sekarang rumah itu sudah dijual ke tangan orang lain. Arman terhenyak. Ia bingung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di tengah kekalutan dan kesialan yang seperti datang bertubi-tubi, Arman kemudian bertanya, "Kenapa kau baru mengatakannya sekarang?" Yono memilih diam. Ia menerima teriakan dari orang yang selama ini menjadi partnernya dalam bekerja. Sebelum ia berkata kepada Arman, "Jenengan sendiri yang bilang, biar saja rumah itu dijual. Bukankah kalau proyek tebu itu berhasil, jenengan bisa membelikannya rumah lain yang lebih bagus? Jadi, apakah ini murni kesalahan saya?" Arman baru mengingat semuanya sekarang. Semua yang baru saja dikatakan Yono ternyata benar. Semua ini bermuara karena kesalahannya. Ia terlalu sempurna untuk mau mengaku kalau langkahnya kali ini salah. Ia tak mau dianggap gagal hanya karena satu peristiwa kesialan ini. Tapi Yono belum berhenti mengatakan keadaan perusahaan yang ternyata jauh lebih buruk dari dugaan Arman. Satu persatu klien membatalkan perjanjian. Saya tidak tahu alasan yang mendasar kenapa mereka melakukan hal ini. Tapi Pak, perusahaan jenengan sudah hancur lebur. Tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan hanya tinggal menunggu waktu sampai bank menyita semua aset berharga jenengan, yaitu rumah mewah sampai barang-barang yang ada di kantor. Yono terdiam lama, mengadahkan kepalanya ke atas sebelum laki-laki parubaya itu datang menghampiri kursi Arman dan menepuk bahunya, seolah menguatkan pria itu agar tabah dengan ujian yang sedang menderu dirinya. Arman hanya bisa menatap kosong apa yang ada di hadapannya. Ia masih tidak dapat percaya dengan semua kegilaan ini. Tak lama kemudian,
Yono menutup malam ini dengan berkata kepadanya, "Kita sudah bangkrut, Pak." Begitulah akhir cerita Arman yang sempurna, bahwasanya setitik jelaga saja bisa menghancurkan semuanya, sampai habis tak tersisa. Dan di titik inilah Arman mulai menyadari bahwa posisinya sekarang jauh berada di bawah. Arman hancur, sehancur-hancurnya. 1 minggu kemudian, Arman berkata kepada Yono untuk mencari tahu siapa dalang yang membuatnya sampai seperti ini. Dia berjanji akan membalas orang itu, bahkan bila harus menjual jiwanya kepada setan atau iblis sekalipun. Yono tak menjawab langsung permintaan Arman, tapi dia kemudian berkata kalau hari ini dia akan pergi ke kampung istrinya, mungkin bercocok tanam menjadi petani. Yono menegaskan bahwa dia sudah resmi mengundurkan diri dari perusahaan. Apalagi perusahaan ini sudah pasti tidak akan selamat. Tapi Yono berjanji kepada Arman untuk melaksanakan tugas terakhir. Ia akan mencari tahu dalang di balik seluruh tragedi dan peristiwa ini. Arman mengangguk, tak berusaha menahan kepergian Yono. Di siang yang mendung itu, Arman mengendarai mobil miliknya pulang. Ia terlalu lelah untuk menerima semua takdir ini. Sesampainya dia di rumah, Arman tertegun melihat sebuah mobil sudah terparkir di halaman depan rumah miliknya yang luas. Dan dalam waktu yang sekejap, Arman langsung mengetahui kalau mobil mewah yang ada di depannya ini adalah milik salah satu kliennya dulu, Jarod Prasojo. Apa yang diinginkan cucumu itu di dalam rumahnya? Cepat-cepat, begitu mobil sudah terparkir, Arman langsung melangkah turun sebelum berlari masuk ke dalam rumah. Ketika Arman dibuat tersentak saat melihat Jarod sedang duduk tepat di samping Untari istrinya. Mereka sempat bergandengan tangan, namun melepaskannya seketika saat tahu Arman masuk. Wajah Untari nampak terkejut. Ia kemudian memilih menunduk dan tidak berani melihat wajah Arman yang saat ini sedang berdiri di muka pintu. Wanita itu segera menjauhi Jarod. "Nah, ini dia orang yang saya cari. Arman, saya sudah mendengar apa yang sedang terjadi denganmu. Saya ikut bersimpati. Boleh kita bicara sebentar?" Arman sebenarnya sangat-sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan keadaan seperti ini. Lagi pula, mungkin saja ada alasan yang masuk akal kenapa Untari melakukan hal seperti itu. Kepalan tangannya juga gemetar hebat dan ingin sekali menghantam wajah tua Jarod dengan tangannya sendiri. Tapi ia urungkan, mengingat di rumah ini Arman masih menghormati Untari sebagai seorang istri yang sedang dalam keadaan hamil besar. Arman pun kemudian berkata, "Dek, bawa Abi ke kamar ya." Setelah mengatakan hal itu, Untari pun segera menyingkir dari ruang tamu bersama putranya Abi. Dan tak lama kemudian, Arman sudah duduk di atas sofa, menatap wajah Jarod yang terlihat seperti tikus got. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Jarod kemudian berkata kepadanya, "Langsung saja ke intinya, Mas Arman. Begini, aku bisa menolong dirimu keluar dari keadaan ini, tapi aku tidak akan melakukannya tanpa imbalan yang setara dengan bantuan yang aku berikan. Ada satu syarat yang harus kamu penuhi." "Syarat?" batin Arman yang mendengarkannya waktu itu. "Syarat apa?" Jarod terdiam sejenak sebelum berkata kepadanya, "Ceraikan istrimu, biarkan aku yang menikahi dia. Kau sendiri tahu kalau dari dulu aku menyukainya, dan aku akan membantumu mengembalikan kejayaan yang sempat kau miliki. Bagaimana? Aku benar-benar akan mengembalikan semuanya, kecuali istrimu." Arman terhenyak dalam diam. Isi kepalanya sekarang dipenuhi keinginan untuk membunuh Jarod di tempat ini. Ia benar-benar seperti manusia yang sangat-sangat murka, sampai tanpa dirinya sadari kalau istrinya rupanya sedang berdiri pada anak tangga, dan saat ini sedang menatapnya dengan sorot mata yang memelas. Untari. Sayangnya wanita itu hanya diam saja ketika tatapan mata mereka bertemu. Tak lama kemudian Untari menundukkan kepalanya. Arman yang gusar dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Jarod, lalu menjawab dengan nada yang kasar. "Ngomong apa kau ini, Rod? Kalau mabuk jangan bertamu ke rumah orang," katanya
Tapi Jarod nampaknya terkekeh, sekaligus menatap Arman dengan ekspresi merendahkan. "Pergi kau dari rumahku, bangsat!" Jarod yang tidak mau kalah lalu berkata kepadanya, "Lihat sekelilingmu, Arman. Kau sudah tidak punya apa-apa. Rumah ini akan segera disita oleh bank, diikuti oleh mobilmu, kantormu, bahkan semua barang berhargamu. Lihat istrimu. Tega kamu mau bawa dia hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Kau tuh sudah gak punya apa-apa. Biar ku urus dia. Dan kau pun bisa mendapatkan hidupmu lagi. Aku begini karena apa? Karena aku masih menganggapmu sebagai manusia." Arman yang mendengar itu semakin marah. Ia benar-benar ingin menggorok orang yang ada di depannya ini dengan pisau dari dapur. Tapi Arman berusaha untuk tetap waras dan tidak terpancing dengan kelaknatan yang sudah ditunjukkan oleh Jarod kepada dirinya. Sementara Untari istrinya pun hanya bisa melihatnya dengan sorot mata yang semakin mengiba, seakan-akan meminta agar Arman tidak menghajar setan berwujud manusia yang ada di hadapannya ini. Arman pun menghela nafas panjang sebelum mengatakannya lagi, "Simpan saja uangmu. Aku dan istriku bisa membangun hidup lagi. Persetan pula dengan bantuan busukmu. Kau tuh pantasnya menjadi begundal sial yang hidup di neraka jahanam. Pergilah dari rumah ini, daripada aku menghajar wajah tikusmu itu dengan kedua tanganku." Jarod hanya terkekeh ketika mendengarnya. Ia tidak bereaksi terhadap perkataan Arman. Tak lama kemudian ia melihat Arman dan Untari secara bergantian, sebelum dia mulai berdiri dan bersiap untuk pergi dari tempat ini. Tak berselang lama, terdengar suara telepon rumah yang berdering. Arman yang mendengarkannya segera mengangkat telepon dan menjawab siapapun yang ada di ujung telepon ini. Rupanya itu adalah Yono, yang kemudian memberitahu kepada Arman kalau dalang dari semua rentetan kejadian ini adalah Jarod, mantan klien mereka yang dulu pernah Arman pergoki nyaris memperkosa istrinya. Mendengar hal itu, kemarahan Arman sudah tidak terbendung lagi. Arman meledak karena dia benar-benar dilecehkan sebagai laki-laki, suami, dan manusia. Siang itu, jeritan dan teriakan Untari terdengar sampai jauh ketika melihat suaminya Arman menghajar wajah Jarod bertubi-tubi dengan tangan kosong sampai darahnya membasahi telapak tangan Arman. Meskipun pada akhirnya mereka bisa dipisahkan oleh beberapa asisten rumah tangga dan satpam yang kebetulan sedang berjaga di rumah, Arman tidak akan pernah melupakan perasaan itu, perasaan untuk membunuh Jarod. Yono melihat Arman di kantor polisi. Dengan wajah putus asa, Yono kemudian berkata kepadanya, "Untungnya Pak Jarod tidak mau menjarakanmu, karena masih ingat dengan anak dan istrimu yang sedang hamil. Tapi, tetap saja dia meminta uang jaminan. Jadi kemungkinan segala harta yang seharusnya tersisa untukmu membangun kehidupanmu lagi, saat ini diambil oleh pihak hakim." Yono terdiam. Ia mengeluarkan batang rokok dari kantung bajunya, sebelum tiba-tiba berkata kepada Arman, "Goblok kau, Man. Sejak kapan kau jadi pendek akal seperti ini? Jarod sengaja memancingmu, membuatmu marah agar dia bisa menjeratmu semakin ke bawah." Arman hanya diam saja mendengar apa yang dikatakan oleh Yono, karena semuanya memang benar. Jarod sialan itu sepertinya tidak akan berhenti sampai Arman berada pada titik paling rendah di dalam hidupnya. "Man, aku pulang hari ini. Jujur saja, aku senang kerja sama kamu. Tapi ya piye, aku harus menghidupi keluargaku. Sama kayak kamu harus menghidupi keluargamu." Yono kemudian menepuk bahu Arman. "Soal rahasiamu nyeleweng sama Santi, tenang saja. Gak akan sampai ada yang tahu, kecuali aku sendiri dan Tuhan. Jadi kau gak perlu sungkan sama anak dan istrimu. Tapi berubahlah. Untari itu istri yang baik. Jangan pernah sekali-kali kau sia-siakan dia. Hiduplah dengan lurus mulai sekarang. Anggap cobaan ini sebagai pelajaran. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, Yono pun kemudian melangkah pergi, meninggalkan Arman di sebuah parkiran kantor kepolisian. Mereka berpisah untuk waktu yang lama, dan sejak saat itu, Arman bersama dengan istrinya Untari dan Abi kecil melihat kali terakhir rumah mereka dari bangku taman sebelum garis kuning bahwa bangunan itu disita oleh bank karena gagal bayar hutang selesai dipasang.
Hari itu juga Arman bersama dengan keluarganya mengendarai mobil butut hasil menjual mobil mewah yang sebelumnya dia miliki, pulang ke kampung istrinya untuk sementara waktu. Saudara Untari kabarnya mau menampung mereka, karena sejak 4 tahun yang lalu, saudara kandung Untari ini hanya tinggal seorang diri di rumahnya, dikarenakan anak dan istrinya menghilang tanpa jejak. Orang itu adalah orang yang sama, yang pernah menjadi wali ketika dulu Arman menikahi Untari. Mereka biasa memanggil beliau dengan nama Pak Pardi.